Taehyung kembali mengototi ponselnya. Keduanya terdiam untuk beberapa saat sementara Jimin baru saja pamit kembali ke kamarnya sendiri. Kau cari orang kenapa galak sekali? Kau bicara dengan suara keras padaku dan Jimin. Aku sempat takut melihatmu tadi. Jimin pasti juga merasa takut. Ucap Yeon. Baguslah kalau kau merasa takut padaku. Memang sudah seharusnya seperti itu kan? Karena di sini aku adalah atasanmu, balas Taehyung. Siapa sama seorang Jungyeon tidak bisa menerima hal itu. Mendengar kalimat tersebut keluar dari bibir Taehyung dengan kurang ajarnya. Aku tadi berkata sempat takut, tapi sekarang tidak lagi. Memangnya apa kelebihanmu sampai aku harus takut padamu? Asal kau tahu saja, kau itu sudah kalah, kasar, pemarah, dan tukang ngancam. Aku doakan kau tidak punya jodoh sampai jadi kakek-kakek. Taehyung menghela nafas panjang, kemudian mengambil posisi duduk di samping Yeon yang tengah berbaring di ranjangnya. Aku seperti itu karena khawatir padamu. Mendengar kau yang belum makan dari pagi membuatku merasa tidak becus dalam menjalankan tugas yang sudah Tuan Jung Hae-sung percayakan padaku, jelas Taehyung. Mana ada orang khawatir malah jadi galak. Serius Yana, aku tidak percaya padamu. Bahkan setelah beberapa kali aku mengatakan jika aku menyukaimu, seingatku ini sudah ketiga kalinya, balas Taehyung. Kau mungkin hanya sekedar mengejahiku, wajahku yang tampak kebingungan saat kau mengatakan hal itu. Kau anggap sebagai hiburan tersendiri bagimu. Iya kan, sudah mengaku saja, tuduh Yeon. Aku bukan tipe orang yang suka bercanda, balas Taehyung dengan raut datar. Jadi kau serius menyukaiku? Iya, Taehyung mengakui secara singkat. Tapi aku tidak menyukaimu, aku bahkan cenderung membencimu. Melihat wajahmu saja sudah membuatku ingin mengumpat. Nangap Yeon menumpahkan rasa kesalnya terhadap lelaki itu. Taehyung tertawa ringan mendengar ucapan Yeon. Anehnya, dia tidak merasa tersinggung sama sekali. Jika kita benar-benar menjalin sebuah hubungan, akan seperti apa ya jadinya? Orang-orang mungkin akan memberi kita julukan pasangan kasar dan galak. Gumam Taehyung sembari menerawang. Entah mengapa Yeon jadi ikut tersenyum membayangkannya. Pasangan kasar dan galak katanya. Astaga, konyol sekali. Ranjang ini sempit, kau jangan ikut-ikutan berbaring di sini, Kim. Usir Yeon ketika Taehyung sudah mengambil posisi tidur di samping Yeon. Aku kan juga lelah, sebentar saja, pintar lagi itu. Apa yang kau lakukan? Yeon tiba-tiba merasa gugup ketika tangan Taehyung mulai mendarat di atas perutnya dan memeluknya. Aku tidak bisa tidur tanpa guling, tapi aku bukan guling, protes Yeon. Yana, panggil Taehyung dengan lembut. Jangan membuatku khawatir lagi. Kalau begitu segera tangkap sosok misterius untukku. Akan segera aku lakukan, aku janji. Yeon tersenyum tipis. Sisi lain Taehyung seperti ini, Yeon menyukainya. Kau ingat tidak, dulu kita pernah seperti ini saat usia 5 tahun, tanya Taehyung. Ingatanku buruk, Kim. Ya sudah, lupakan saja, balas Taehyung dengan cepat. Kau ini pemarah sekali. Sama seperti mengucap Taehyung, tidur saja sambil menunggu makanannya datang. Kalau saja kau bisa memperlakukanku sedikit lebih lembut, aku mungkin akan berpikir ulang untuk menikah denganmu, jatuh Yeon. Aku harus berusaha keras kalau begitu, ucap Taehyung menyadari jika dia bukan tipe orang yang penyabar dan romantis. Sebenarnya sifatnya sepertimu adalah tipeku, mengungkapkan rasa sayang dengan sebuah umpatan, bahkan karenamu semakin mendekatkan dan lebih mengenal pribadi kita masing-masing, tanpa ada ditutupi, lanjut lagi itu. Tapi umpatanku bukan bentuk dari rasa sayang. Aku mengumpatimu karena benar-benar membencimu. Sampai ke ubun-ubun, pasien meluluskan kesalahpahaman ini. Sama, aku juga sangat menyukaimu. Dia benar-benar tidak nyambung. Batin Yeon sudah lelah. Kau sadar tidak jika kau ini sangat aneh, sindir di situ. Itu sebabnya aku butuh orang yang aneh juga sebagai pasanganku. Dan itu adalah kau, balas Taehyung tidak terpancing. Aku tidak aneh, sentai Yeon tak terima. Taehyung mengabaikannya ketika kedua matanya sudah mulai terpejam dan temburan halus itu terdengar. Perlahan-lahan Yeon mendaratkan tangannya di atas permukaan tangan Taehyung yang tengah memeluk pinggangnya.
Ian hanya berbohong ketika dia mengatakan telah melupakan semuanya. Sebenarnya Ian sangat terkejut ketika pertama kali Taehyung mengakui jika dia adalah anak kecil yang menghabiskan waktu bersamanya kala itu. Ia tak menyangka jika lelaki itu juga masih mengingatnya. Saat itu Ian pikir Taehyung sudah benar-benar berubah menjadi sosok yang tak lagi ia kenal. Nyatanya ada sisi lain yang mencerminkan jika Taehyung masih sama seperti yang dulu. Jimin telah bersiap masuk ke kamar Ian dengan membawa makanan pesanan Taehyung yang baru saja datang. Setelah pintu terbuka, setelah kemudian ia buru-buru menutupnya kembali tanpa membuat suara gaduh. Raut wajah Jimin tampak sangat keheranan. Bukankah mereka saling membenci? Gumam Jimin seorang diri. Memangnya ada dua orang yang mengaku saling membenci, tapi malah tidur sambil berpelukan. Kepala Ian tenggelam di dada bidang Taehyung, sementara tangan lelaki itu tampak memeluk pinggangnya di sana. Dunia ini semakin aneh, ucap Jimin sebelum pergi menjauh dari sana. Seperti biasa setiap pagi, Taehyung akan mengadakan briefing sebelum kegiatan kerja dimulai. Yang lain silakan menuju tempat kerja masing-masing kecuali Jung Ye-en. Mendapat perintah tersebut, para pegawai segera membubarkan diri. Lelaki itu mendekati Ian yang tampak letih, lesu, dan lemas padahal hari masih pagi. Ada apa? Tanya Taehyung. Aku mengalami mimpi buruk semalaman. Tidurku tidak nyenyak sama sekali. Apa tidak sebaiknya kita lapor polisi saja? Aku takut. Aku pikir selain tidak punya rasa malu, kau juga tidak punya rasa takut, aja Taehyung. Aku manusia biasa, mana mungkin tidak memiliki rasa takut, balas Ian merasa kesal. Kita tidak bisa lapor polisi karena tidak ada bukti kuat, jelas Taehyung. Apa mereka akan menunggu aku celaka dulu, baru setelah itu akan mengambil tindakan? Semua ada prosedurnya, jawab Taehyung. Untuk sekarang, kau pergi istirahat saja di ruang kesehatan sampai jam makan siang tiba. Ayo biar aku antar. Aku mau pergi ke sana sampai waktunya jam pulang, balas Ian. Taehyung mengangguk. Buatlah dirimu senyaman mungkin. Ian tersenyum puas mendengar jawaban Taehyung. Ada gunanya juga Taehyung menyukainya. Kan dengan begitu setiap perkataannya terucap dari bibir Ian dengan segera dituruti oleh lelaki itu. Kalau saja Ian berkata, Kim, aku mau kau loncat masuk ke dalam danau. Mungkin dengan segera Taehyung akan melakukannya. Ah, ini seru sekali, Ian menyukainya. Dokter perempuan penjaga ruang kesehatan tanpa protes ketika Taehyung mengatakan Ian akan beristirahat di sana sampai waktunya jam pulang. Bagaimana bisa seperti itu? Taehyung tampak sedikit berbisik di telinga dokter tersebut. Tak lama kemudian, wanita itu mengangguk mengerti. Aku tinggal ya. Tolong kau jaga dia di sini untuk sementara waktu, ucap Taehyung kemudian. Kau bisa mempercayaiku, balas dokter wanita itu sambil tersenyum. Entah apa yang sudah Taehyung katakan, namun yang pasti Ian merasa sikap dokter itu berubah menjadi baik padanya, sangat baik malahan. Santai saja di sini sampai waktunya jam pulang. Ian mengangguk meski merasa heran. Dia menarik selimut dan bersiap untuk tidur setelah melepas sepatunya. Cobalah berbaring dengan posisi miring ke kanan. Seperti ini, Ian menuruti. Iya, seperti itu. Ian bisa merasakan tangan dokter wanita itu mulai menyentuh pundaknya dan mulai melakukan pijatan lembut di sana. Di sini tegang sekali. Pijatan yang aku lakukan ini bisa membuatmu merasa lebih rileks, jelas dokter tersebut. Ah, ini nyaman sekali. Bisa lebih kencang sedikit lagi tidak? Tanya Ian tidak tahu diri. Meski tidak menjawab, dokter perempuan itu mulutnya tanpa merasa keberatan sama sekali hingga Ian benar-benar tertidur pulas. Tentu saja dokter itu tidak bisa menolak setelah mengetahui sebuah fakta dari Taehyung bahwa Jung Ye-en adalah cucu dari Jung Hae-sung. Enak sekali kau makan gaji buta saran ini. Mentang-mentang Tuan Kim suka padamu, kau jadi memanfaatkan keadaan, sini Jimin. Resiko orang cantik penuh pesona ya begini, Jimina. Bahasa yang sengaja membuat Jimin merasa semakin kesal. Jangan sombong. Lagi pula kau dan Tuan Kim belum berpacaran. Aku memang tidak mau pacaran dengan orang seperti Kim Taehyung.
Setidaknya dia harus berubah sedikit lebih baik dulu agar bisa menyentuh hatiku. Jimin diam-diam mencibir di sana. Ngomong-ngomong, Tuan Kim tumben sekali tidak menawari kita tumpangan, tanya Jimin heran. Tidak masalah, lagi pula aku ingin mengajakmu mampir ke suatu tempat. Mumpung kita baru saja menerima gaji, ucap Yeon bersemangat. Apa kau akan mengajakku makan makanan enak? Tanya Jimin penuh harap. Lebih dari itu, kita akan bersenang-senang. Ya, tapi mengapa hanya gajiku yang berbeda? Tapi memberikannya secara langsung padaku. Mungkin karena aku ini orang yang spesial baginya. Ia dengan tingkat kepercayaan dirinya yang tinggi. Tapi ini tipis sekali, kumam gadis itu mulai merasa curiga saat ia mengeluarkan amplop coklat yang ia terima dari Taehyung beberapa saat yang lalu sebelum pulang. Tidak mungkin kalau isinya banyak. Kau kan baru sebentar bekerja di sana. Mana mungkin langsung dapat gaji besar, jelas Jimin. Nona Jung, barusan Tuan Kim mengirim pesan padaku. Dia bilang kau jangan kemana-mana, langsung pulang saja, karena keadaan belum aman. Dia tidak bisa mengantar karena ibunya datang ke rumah. Lanjut Jimin sesaat setelah ia mengecek sebuah pesan masuk di ponselnya. Kak Jimin, seru Yen. Dengan suara keras secara tiba-tiba yang membuat Jimin merasa terkejut. Namun ia lebih terkejut lagi saat melihat hanya ada 3 lembar uang di tangannya. Ia merasa saja isinya cuma segini. Ia memeriksa isi amplopnya. Sekali lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan kan? Tapi itu benar-benar sudah kosong. Ini gila, desis gadis itu. Kau ini kenapa? Tanya Jimin kesal. Hanya segini, lalu kau minta berapa? Tentu saja Yen tidak bisa menjawab pertanyaan Jimin. Dia hanya bisa mengacak rambut panjangnya hingga terlihat agak berantakan. Uang sakuku saat masih SMA bahkan 50 kali lipat lebih banyak dari gaji ini. Ya sudah, terima saja karena keadaan sudah berubah. Memang benar kata orang-orang jika roda kehidupan itu pasti berputar, ucap Jimin dengan kata-kata bijaknya. Ini bahkan tidak akan cukup dipakai untuk beli minuman, kumien. Minuman kaleng, soda, atau apa. Uang gajimu masih cukup untuk beli minuman itu, astaga. Bukan minuman itu yang aku maksud. Ayo berangkat saja, nanti kalau uangnya kurang aku pinjam punyamu dulu. Ucap Yeon pada akhirnya memilih untuk menyerah atas uang gajinya. Enak saja dia terus pinjam uang punyaku, batin Jimin menggerutu. Jawab dulu pertanyaanku, kita mau pergi kemana? Bersenang-senang di klub malam, balas Yeon. Klub malam? Kau akan mengajakku pergi ke tempat laknat seperti itu? Tanggapan Jimin justru diledukan Yeon. Hei, ayolah, aku sudah lama tidak pergi ke tempat semacam itu lagi. Aku sangat rindu bersenang-senang di sana hingga pagi menjelang. Namun Yeon masih belum menyerah. Ya sudah, kau pergi saja sendiri. Balas Jimin enggan menuruti permintaan gadis itu. Kau tidak seru sama sekali, masa mudamu suram, bab Jimin. Aku tidak peduli, aku mau pulang saja. Nanti kalau si hitam misterius itu menangkapmu, jangan minta tolong padaku. Serahmu sendiri berniat untuk berkeliaran di luar rumah padahal Tuan Kim sudah memintamu untuk segera pulang. Jimin berjalan menjauh setelah itu. Jimina, ayolah, hanya sebentar saja. Yeon menyusul langkah lelaki itu sembari terus memohon. Aku bilang tidak ya tidak.